Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Jihana Vitasari, Ananda Bilbina Zahra, Faris Fauzan, dan saya sendiri yaitu Asyifa Dita Arfiani ingin mempresentasikan tentang bidang miring. Latar belakang. Pada zaman modern ini, kehidupan manusia yang begitu berkembang pesat menuntut manusia itu tersendiri untuk menciptakan alat-alat kebutuhan sehari-hari yang dapat membantu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam mengklasifikasinya, pesawat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya kerja yang timbul atas hasil gaya dan jarak. Secara tradisional, pesawat sederhana terdiri atas bidang miring, roda dan gandar, kuas, katrol, baji, skrup, berporos, dan gerekan. Sedangkan pesawat rumit yaitu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia yang tersusun dari gabungan beberapa pesawat sederhana. Pesawat sederhana bidang miring adalah bidang yang permukaannya miring. Bidang miring ini dapat mempermudah pekerjaan manusia karena gaya yang kita butuhkan lebih kecil daripada mengangkat langsung. Bidang miring. Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana dengan permukaan datar dan mempunyai sudut terhadap permukaan horizontal yang sering dimanfaatkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan memanfaatkan konsep bidang miring akan mempermudah manusia dalam melakukan usaha atau kerja. Salah satu pemanfaatan konsep bidang miring digunakan saat menaikkan barang ke mobil, angkut, atau truk. Konsep ini umumnya dimanfaatkan untuk meringankan beban atau pekerjaan supaya tidak membutuhkan gaya yang begitu besar. Keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka semakin besar pula keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang S dan tinggi badan miring H. Macam gaya yang bekerja pada bidang miring, satu gaya berat dan gaya normal. Jika sebuah benda yang terletak pada bidang datar dan tidak ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut, maka akan terjadi kesetimbangan antara gaya berat benda W tersebut dengan gaya reaksi yang dilakukan oleh permukaan yang arahnya berlawanan dengan gaya berat benda dan tegak lurus dengan bidang permukaannya, disebut sebagai gaya normal. Dua gaya gesek statis dan kinetik. Jika sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan resultan gaya yang bekerja F sama dengan 0, maka terdapat gaya gesekan statis, di mana gaya gesek statis besarnya sama dengan Fs sama dengan mu S kali N. Sedangkan yang disebut gaya gesek kinetik jika benda dikenai gaya dan kemudian benda bergerak, maka gesekan kedua permukaan terdapat gaya reaksi, di mana gaya gesek statis besarnya sama dengan Fk sama dengan mu K kali N. Tabel perbedaan gaya gesek statis dengan kinetis. Gaya gesek statis ketika benda cenderung akan bergerak tetapi belum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis ketika benda sudah dalam keadaan bergerak. Gaya gesek statis selama benda belum bergerak besarnya mengikuti besar gaya dorong atau gaya tarik yang cenderung menggerakkan benda. Sedangkan pada gaya gesek kinetis besarnya tergantung pada kebesaran permukaan benda dan lantai dan besar gaya kontak antara lantai dan benda. Besar gaya kinetis konstan dan selalu lebih kecil dari besar gaya gesek statis maksimum. Pada gaya gesek statis, semakin kasar permukaan benda atau permukaan lantainya, maka semakin besar pula gaya gesek statis maksimumnya. Sedangkan pada gaya gesek kinetis, semakin kasar permukaan benda atau permukaan lantainya, maka semakin besar pula gaya gesek kinetisnya.
Macam-macam gaya yang bekerja pada bidang miring. Suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun ditarik secara horizontal, maka selalu bekerja gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali adalah T atau tension dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau. Bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun membentuk sudut tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan definisi gaya tegangan tali sebagai berikut. Gaya tegangan tali atau tension force adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T kapital dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik benda yang ditinjau. Hukum Newton. Hukum 1 Newton atau hukum 1 Newton menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sebagai berikut. EF sama dengan 0, maka diam V sama dengan 0 meter per second, dan benda bergerak lurus beraturan V sama dengan konstan. Contoh hukum Newton 1 adalah saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Contoh lain yaitu ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika satu atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton dapat dituliskan dalam bentuk persamaan EF sama dengan M kali A. Contoh hukum 2 Newton yaitu terlihat pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas. Awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti. Akibatnya adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu, ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mengatakan bahwa jika suatu gaya yang diberikan pada suatu benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan dengan gaya yang diberikan atau reaksi. Hukum 3 Newton dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan F reaksi. Contoh penerapan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 bisa dilihat saat memukul palu, memakai palu. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari palu merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Keuntungan dan kelemahan bidang miring. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah memperkecil usaha yang dilakukan dengan menambah jarak tempuh. Bidang miring akan mempermudah gerakan benda dengan bidang yang datar, tetapi dibuat miring untuk mengangkat benda ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan kelemahan atau kerugian penggunaan bidang miring adalah jarak yang ditempuh atau dilalui semakin lebih sehingga untuk menggunakan diperlukan waktu yang relatif lebih lama. Untuk contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu prinsip kerja bidang miring digunakan pada pembuatan jalan-jalan di bukit dan pegunungan, sekrup, resleting, dan tangga. Sekrup bekerja dengan menggunakan prinsip bidang miring. Pada dasarnya, sekrup adalah bidang miring yang melilit pada sebuah silinder. Pada sekrup terdapat silinder dan uliran yang bekerja bersamaan.
Jika skrup diputar 1 kali, maka kepala skrup dan sumbu skrup akan bergerak melingkar 1 kali. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1 pisau, 2 skrup, 3 resleting, dan yang terakhir yaitu jalan berkelok. Sekian pemaparan tentang bidang miring dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.